Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Gilang Yustiawan, kelas TRBU 01 Alfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar teknologi informasi, yang salah satunya yaitu Artificial Intelligence atau yang sering disebut AI. Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan yang tercipta berkat kecanggihan teknologi. Artificial Intelligence bisa membantu manusia melakukan berbagai hal, makanya sering dijuluki mengadopsi kecerdasan manusia. Bahkan, dalam beberapa hal, AI bisa berbentuk gadget, robot, atau hanya software. Namun, tidak semua teknologi yang cerdas disebut AI. Inovasi dan teknologi yang sudah biasa atau umum seperti kalkulator dan kamus elektronik itu bukan termasuk AI. Contoh Artificial Intelligence atau AI. Contohnya yaitu mobil yang bisa menyetir sendiri atau self-driving car. Kendaraan berbasis robot ini sudah diproduksi pada tahun 2005. Ketika saat itu mobil yang bernama Stanley yang dilengkapi dengan banyak kamera, radar, dan laser pengukur jarak untuk mengamati sekitarnya. Dan di dalamnya ada software yang di dalam mobil itu untuk mengontrol kemudi, rem, dan kecepatan. AI dalam sistem pengenalan suara. Wisatawan yang menelepon ke maskapai United Airlines untuk melakukan pemesanan bisa melakukan percakapan yang dipandu oleh sistem pengaman dialog dan pengenalan suara otomatis. Dalam permainan game, AI dalam permainan game, Deep Blue dari IBM menjadi program komputer yang mengalahkan juara dunia catur, yaitu Garry Kasparov. Dalam pertandingan eksibisi, menurut Kasparov, dia seperti merasakan semacam kecerdasan baru di papan catur. Robot yang bisa mengoperasikan seluruh pabrik tanpa manusia itu juga merupakan contoh dari AI. Diambil dari banyak bidang termasuk ilmu komputer, psikologi, filsafat, linguistik, ilmu saraf, logika, dan ekonomi. Aplikasi termasuk robotika, sistem kontrol, penjadwalan logistik, pengenalan ucapan, pengenalan tulisan, pengenalan bahasa, pembuktian teorema matematika, panggilan data, dan pengenalan wajah itu termasuk AI. Fungsi dari AI tersendiri yaitu adalah agar supaya sebuah perangkat bisa memiliki kecerdasan yang setara dengan kecerdasan manusia atau bisa melebihi manusia. Dengan adanya artificial intelligence tersebut, maka nanti manusia berperan sebagai perintah. Kemudi, robot cerdas akan difungsikan sebagai perangkat untuk melaksanakan pekerjaan kasar. Robot cerdas tersebut nanti akan memiliki pengetahuan yang melebihi manusia karena nanti manusia hanya perlu menyebutkan atau memasukkan data dan kemudian sistem akan memprosesnya secara otomatis. Yang kedua, yaitu mekatronika. Mekatronika adalah kombinasi dari teknik mesin, teknik elektro, dan rekayasa perangkat lunak untuk merancang sistem hybrid yang canggih dan menghasilkan suatu produk atau mesin otomatis yang cerdas dengan kinerja yang optimum. Secara sempit, mekatronika mengarah pada teknologi kendali numerik, yaitu teknologi pengendalian mekanisme penggunaan akutator untuk mencapai tujuan tertentu dengan monitor informasi kondisi gerak mesin menggunakan sensor dan memasukkan informasi tersebut dalam mikroprosesor. Contoh mekatronika dalam sistem rem ABS. ABS adalah singkatan dari anti-lock braking system, adalah salah satu penerapan mekatronika yang umum digunakan dalam bidang otomotif. Sistem rem ABS dapat mencegah rem terkunci pada saat pengereman mendadak sehingga laju kendaraan dapat dikenali dengan lebih baik karena roda tidak akan terkunci meskipun direm mendadak sekalipun. Komponen utama dari sistem rem ABS adalah sensor kecepatan yang terletak pada setiap roda ataupun diferensial. Dalam beberapa kasus, penyimpanan informasi kepada ABS ketika roda hendak mengunci. Mekatronika dalam fly-by-wire system
adalah sistem pengendalian kemudi pesawat yang dapat mengendalikan sirip-sirip kendali pesawat terbang secara elektronik. Dengan sistem ini, pilot tidak perlu mengendalikan sirip-sirip kemudi pesawat secara langsung dari kokpit, tetapi juga mengendalikan kemudi yang selanjutnya akan mengirimkan sinyal ke komputer VCC atau Flight Control Computer. Kemudian komputer akan mengelola meneruskannya ke servo motor hidrolik dan pneumatik yang kemudian bertugas menggerakkan sirip. Kemudian pesawat terbang dengan menggunakan sistem fly-by-wire, maka berat pesawat dapat terpangkas sehingga pesawat menjadi lebih ringan karena sistem kemudi mekanis digunakan oleh sistem mekatronika berupa fly-by-wire system. Mekatronika dalam otomotif industri dengan robotik ARM. Robotik manufaktur yang paling umum adalah lengan robot atau robotik ARM. Sebuah lengan robot yang terdiri dari 7 segmen logam tergabung dengan 6 sendi komputer mengendalikan robot dengan menggerakkan step monitor individual yang terhubung ke setiap sendi. Bagian yang lebih besar menggunakan hidrolik atau pneumatik. Tidak seperti motor biasa, setiap motor bergerak secara bertahap dengan sangat tepat. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengontrol perpindahan robotik ARM dengan sangat tepat, mengulangi persis gerakan yang sama. Robot ini menggunakan sensor agar gerak untuk memastikan pergerakan dengan jumlah yang tepat. Dan fungsi mekatronika yaitu adalah sebagai peningkatan fleksibilitas. Manfaat terbesar yang dapat diperoleh dari penerapan mekatronika adalah meningkatkan fleksibilitas mesin dengan menambah fungsi-fungsi baru yang mayoritas merupakan kontribusi mikroprosesor. Dan contoh 5 perangkat hardware. Yang pertama yaitu main memory, yang kedua stroke input, yang keempat output, yang kelima output. Ulangi. Contoh 5 perangkat hardware. Yang pertama yaitu main memory. Main memory adalah salah satu komponen komputer yang mempunyai peranan penting sebab komponen ini menyangga data dan instruksi program untuk digunakan oleh prosesor pada penyimpanan utama. Berdasarkan sifat fisiknya, penyimpanan utama bisa berupa float RAM, yaitu data akan hilang jika power dimatikan, atau non-volatile atau ROM. Contoh dari main memory yaitu random access memory atau RAM, read-only memory atau ROM, yang ketiga cache MOS memory, yang terakhir virtual memory. Fungsi utama main memory menyimpan sistem aplikasi pengendalian dan data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas akan meningkatkan kemampuan komputer tersebut. Memori diukur dengan KB atau MB. Yang kedua, stroke. Stroke merupakan sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan sebagai macam data digital yang dapat disimpan dalam ukuran waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat stroke itu sendiri. Yang lain pengertian dari stroke adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data yang telah dimasukkan dan juga menyimpan data hasil proses kerja CPU. Memori komputer bertanggung jawab untuk menyimpan data dan aplikasi secara sementara atau secara permanen. Contoh dari stroke yaitu secondary stroke, hard disk, CDR, RAM, motherboard, flash disk. Yang ketiga ya CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak karena merupakan pusat pengolahan data. Dalam sebuah komputer, CPU sering disebut juga sebagai prosesor.
cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Contoh bagian komponen CPU yaitu salah satunya unit kontrol. Unit kontrol merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini dapat dalam semua CPU. Salah satu tugas dari unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang kedua, register. Register merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil namun memiliki kecepatan akses cukup tinggi dengan fungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga, aritmatika logis unit. Aritmatis logis unit atau dapat disingkat dengan ALU merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Fungsi dari CPU tersendiri yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu. Pada RAM, setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Yang selanjutnya adalah input. Input yaitu alat yang digunakan untuk menerima masuknya data dan program yang akan diproses di dalam komputer. Input menjadi bagian dari sistem komputer karena sistemnya merupakan kesatuan dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling berhubungan, sehingga dengan adanya input, maka sistem komputer akan berjalan sesuai dengan keinginan sebuah perangkat. Input adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer, atau bisa dikatakan sebagai unit luar masuknya data dari luar ke dalam mikroprosesor. Contoh dari input salah satunya yaitu contohnya yaitu keyboard, mouse, joystick, touchpad, CD, modem, flash disk. Fungsi dari input sendiri memiliki fungsi memberikan masukan perintah kepada memori dan prosesor sebuah komputer untuk diolah sehingga menghasilkan data dan informasi yang kita perlukan. Atau input juga berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu unit prosesor. Diolah dengan tujuan menghasilkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada output. Output atau output drive atau perangkat keluar adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari prosedur komputer. Output drive merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input drive. Keberadaan dari output atau perangkat keluar sangatlah penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Output drive terdiri dari berbagai macam jenis. Beberapa di antaranya pasti Anda sudah sangat familiar. Contoh output yaitu salah satunya monitor, printer, proyektor, handphone, monitor, handset, plotter, display, speaker. Fungsi output adalah sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengelolaan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Yang terakhir adalah bit dan bit. Bit dan bit. Bit, satu bit adalah 8 satuan bit yang digunakan menjadi satu
Jadi bit adalah satuan informasi yang lebih besar dari bit. Istilah bit pertama diciptakan oleh Dr. Werner Buchholz 1956. Saat itu ia bekerja sebagai seorang ilmuwan. Dan bit atau BIT adalah kepanjangan dari binary digit, yang berarti digit binary digit adalah unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Komputer tidak menggunakan angka digital di desimal untuk menyimpan data. Semua data komputer disimpan dalam angka biner. Hanya dua nilai yang bisa dinyatakan satu bit, entah 0 atau nilai 1. Istilah binary digit atau bit diperkenalkan oleh John Tukey 1947. Saat itu ia juga bekerja sebagai seorang ilmuwan. Dan perbedaan dari bit dan bit adalah bit dengan dinyatakan dengan huruf B besar, sedangkan bit dinyatakan dengan huruf B kecil. Jadi huruf besar artinya bit atau satuan yang lebih besar, sedangkan huruf kecil artinya bit atau satuan yang lebih kecil. Biasanya transfer speed bit width dinyatakan dalam bentuk bit, sedangkan kapasitas penyimpanan data biasanya dinyatakan dalam bentuk bit. Berdasarkan nilai dan perhitungannya, 1 bit sama dengan 8 bit. Ini berarti 1 KB tidak sama dengan 1 KB. Maksudnya jadi pada dasarnya jika dirinci maka bit dan bit itu harus dipisahkan, karena di dalamnya bit dan bit itu sangat berbeda.